Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang dapat menghasilkan uang dan dapat meningkatkan taraf hidup seseorang untuk menjadi lebih baik. Suatu usaha yang kita jalani dapat menghasilkan laba semaksimal mungkin jika kita tekun dan kreatif dalam menjalani usaha tersebut. Banyak cara yang dilakukan oleh seseorang dalam memulai atau menjalani kegiatan usaha seperti sistem retail atau membuat sendiri produk yang dijual. Kegiatan usaha dengan cara membuat sendiri produk yang dijual akan lebih banyak kelebihannya dibandingkan dengan sistem atau kegiatan usaha lain. Selain produk yang dijual menarik minat, tentu cara ini lebih mudah dalam menafsirkan atau menargetkan laba dengan total produk yang akan dijual ke konsumen. Dari penjelasan latar belakang di atas, maka saya tertarik untuk melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan cara memproduksi sendiri. Produk yang akan saya tawarkan berupa kerajinan tangan, yaitu masker dan face shield dari bahan bekas, yaitu kain perca dan bahan yang mudah dicari. B. Visi. Menjadikan barang bekas memiliki nilai jual, kepuasan konsumen atas produk merupakan hal yang saya utamakan. C. Misi. Memperkenalkan masker warna-warni dan membuat face shield menarik dengan harga yang terjangkau. D. Tujuan kegiatan usaha. Tujuan saya memiliki jenis usaha ini yaitu 1. Mendapatkan keuntungan. 2. Menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang saya buat agar mencapai target penjualan. 3. Memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai. Maksud kegiatan usaha. Dari hal membuka usaha ini, saya bermaksud ingin menyalurkan ilmu saya yang saya miliki, yaitu kemampuan di bidang kerajinan tangan. Di dunia usaha, bentuk dari pengalaman dan menambah wawasan atas ilmu yang telah saya ketahui dari sekolah maupun dari teman-teman dekat. Ingin berinovasi dengan barang yang tidak terpakai sehingga bisa digunakan kembali dan dimanfaatkan dengan memiliki nilai jual dengan menjual masker dan face shield, karena saat ini sangat dibutuhkan. Bab 2. Preproduksi. Profil. Kerajinan tangan dengan membuat masker dan face shield merupakan usaha yang sangat diminati pada saat ini. Dilihat dari sisi kehidupan sekarang, bahwa masyarakat harus memakai masker ketika keluar rumah, karena bila tidak menggunakan masker dan face shield, persentase dari tertularnya virus ini sangat tinggi. Diferensiasi. Kami mencoba menghadirkan suatu produk yang unik dan membuat nilai jual yang tinggi, yang dalam pembuatannya menggunakan barang-barang bekas yang dirubah menjadi suatu produk yang dapat dimanfaatkan kembali. Tampilan masker warna-warni dari kain perca dan face shield dengan membuat semenarik mungkin. B. Strategi produk. Melayani pesanan melalui telepon, jejaring sosial, dan secara langsung. Membuat tampilan bungkus masker dan face shield secara menarik. C. Strategi tempat. Memilih tempat strategis, ramai dikunjungi orang, serta yang sering dilewati dan mudah terjangkau oleh masyarakat sekitar. D. Biaya terjangkau. Strategi ini dilakukan dengan memberikan harga yang terjangkau oleh semua kalangan yang berkisar 10.000 sampai dengan 50.000. Analisis SWOT dan strategi bisnis. Yang pertama, analisis SWOT. SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang artinya strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity itu peluang, threat itu hambatan. Yang pertama, strength. Kekuatan produk ini yaitu harga produknya ekonomis, kerapihan produknya terjamin, produk yang ditawarkan menggunakan bahan yang aman dan bersih. Terus yang terakhir, produk yang ditawarkan berbeda dengan produk lain yang sejenis. Lanjut lagi ke 2, weakness, kelemahan. Kelemahan dalam produk kita kali ini yaitu terbatasnya bahan produksi, yaitu
plastik mika, dan kain perca. Lalu yang kedua, lama waktu produksi untuk menghasilkan produk dengan detail yang rapih. Karena kita menggunakan kain perca, karena kain perca kan kain sisa yang tidak terpakai lagi. Lanjut lagi yang ketiga, opportunity atau peluang. Banyak penjual lain yang menjual dengan bungkus yang biasa. Kami akan membuat penampilan di bungkus itu lebih menarik. Jadi bungkus produknya itu dibikin lebih menarik oleh kita. Terus yang kedua, keunikan produk kami tidak kalah dengan produsen lain. Karena kita membuat masker dan face shield itu menggunakan bahan-bahan bekas yang tidak terpakai. Tentu saja bahan-bahan bekasnya itu yang masih bersih dan higienis. Jadi masker dan face shieldnya baru. Lanjut lagi yang keempat, analisis terakhir dari SWOT, yaitu threat, hambatan. Produk yang diperdagangkan berupa masker dan face shield sudah banyak. Jadi karena era pandemi ini banyak yang membuat masker dan face shield, jadi hambatan kita untuk menjual produk ini jadi semakin besar. Lanjut lagi ke strategi bisnis. Dalam pemasaran harus pandai dalam mengatur harga, tempat penjualan, melakukan promosi produk. Salah satu promosi adalah dengan menawarkan harga miring untuk tiap bentuk masker dan face shield. Inovasi yang bagus terhadap produk yang diproduksi, seperti bagaimana bentuk yang unik dan bagaimana membuat kain perca memiliki keistimewaan sendiri. Bab 3. Proses produksi. Pembuatan produk celengan kaca dari barang-barang bekas. Keterkaitan dengan bahan lain termasuk perolehan bahan baku dalam membuat produk ini membutuhkan barang antara lain itu kaca perca, kertas, plastik mika, gabus, karet, tali elastis, lem, mesin jahit, Wantex. Identifikasi sumber tempat membeli barang tersebut, lingkungan sekitar, tata cara pembuatan produk, masker, dan face shield. Cuci terlebih dahulu kain perca yang akan kita gunakan, karena itu sebagai langkah menyeterilkan barang. Buat dengan desain di kertas, lalu gunting kain sesuai dengan desain kertas. Warna kain menggunakan Wantex. Jahit kain yang sudah digunakan. Beri karet tali elastis pada sudut kain yang telah menjadi masker. Lalu jahit menggunakan mesin. Rapikan jahitan yang masih berantakan dengan gunting. Untuk face shield, gunting plastik mika sesuai kebutuhan. Potong gabus dengan gunting sesuai dengan kepala kita, lalu tempelkan plastik mika dengan gabus yang sudah dipotong dengan lem. Kasih karet atau tali elastis agar dapat melekat pada kepala dengan nyaman. Selesai. Bab 5. Rencana anggaran. A. Bahan baku. Dalam proses produksi kami menggunakan bahan baku rincian sebagai berikut. 1. Kain perca 3 buah seharga Rp750. 2. Mika plastik transparan 1 buah seharga Rp500. 3. Karet 60 meter seharga Rp45.000. 4. Isi lem 10 buah seharga Rp15.000. 5. Gunting 2 buah seharga Rp10.000. 6. Glugan 2 buah seharga Rp30.000. 7. Wantex 3 buah seharga Rp9.000. Dan totalnya adalah Rp110.250. B. Model pemasukan. Modal yang kami keluarkan dalam produksi ialah sebesar Rp100.250 dan harga jual sekitar Rp15.000 sampai Rp30.000, tergantung rumitnya model hias dan motifnya yang akan dibuat. Berdasarkan data perhitungan yang kami buat, per minggu kami akan mendapat keuntungan sebesar Rp348.750 dan keuntungan per bulan sebanyak Rp405.000. Dihitung dengan harga Rp15.000 per buah dengan produksi 30 per minggu,
maka hasilnya yaitu Rp15.000 dikali 30 kali produksi, yaitu Rp450.000 sampai Rp101.250, yang akan mendapatkan keuntungan per minggu sebanyak Rp348.750 dan akan mendapatkan keuntungan per bulan sebanyak Rp1.350.000. Bab 5. Penutup. A. Kesimpulan. Menurut kami, usaha ini dapat berkembang dan akan menjadi keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju terus dan berkembang karena dilakukan oleh SDM yang memiliki kualitas dan menjalankan pekerjaannya. Produk yang kami jual juga sangat unik dalam segi bentuk hiasan, warna, dan motifnya. Kami yakin pasar akan menerima dengan baik produk dengan kualitas dan harga terjangkau yang kami produksi. B. Saran. Kami menyadari bahwa proposal ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi menyempurnakan proposal ini. Demikian proposal ini, semoga kegiatan keinginan usaha kami ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan kami berharap dalam mengembangkan kreativitas dan dapat bermanfaat bagi saya dan masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan menyusun proposal ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sekian, terima kasih.